Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Huwallazi, dia yang khalaqakum, mencipta kalian, min nafsin wahidah, dari diri yang satu, dari seorang diri katanya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, minha, dari diri yang satu tadi, zaujaha, pasangannya. Liyaskuna ilaiha, agar dia tenang, ilaiha, terhadap istrinya. Falamma, maka ketika taghasyaha, ia mencampurinya, menyetubuhinya, hamalat, maka istrinya pun hamil. Hamlan khafifan, dengan ringan, hamil yang ringan. Famarat bihi, maka istrinya melewati hari-hari dengan hamil. Falamma, maka ketika athqalat, hamilnya sudah berat, da'awallah, wa ya, ini bukan da'awallah, keduanya berdoa pada Allah. Apa isi doanya? La in ataitana, sungguh jika engkau memberi kami salihan, anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi minasyakirin, orang-orang yang bersyukur. Tafsirnya, qala Muhammad Rashid Ridha, iftatat hadis surah bidawatil Quran ila dini tauhid. Awal surat ini adalah tentang tauhid, ya, ajakan tauhid. Wal amru bittiba'i ma anzalallah, dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu an ittiba'i auliya'i min duni, dan larangan mengikuti wali-wali selain Allah. Wa talahu tadzkir bi nasyatil insanil ula fil khalqi wat takwin. Kemudian diikuti dengan mengingatkan awal penciptaan manusia. Wal adawatu bainaha wa bainas syaitan, dan permusuhan antara manusia dan setan.
Ya sebenarnya kalau dilihat dari kejadian primordial, kejadian bengen, nggak ada hal ya yang mengharuskan kita bermusuhan sebenarnya. Jadi kan setan cuma disuruh sujud dia nggak mau, ya kan? Itu kan masalah dia kan? Masalah dia bukan masalah kita. Wong disuruh oleh Allah, bukan kita yang nyuruh. Disuruh oleh Allah sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Fasajadu. Maka malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah iblis ini nggak mau, suruh sujud nggak mau. Itu masalah dia sebenarnya, bukan masalah kita. Jadi kita harus sadar bahwa permusuhan kita dengan setan, dengan iblis, itu takdir, bukan kesalahan kita. Nggak ada yang kita buat salah. Apa salah kita dengan iblis? Nggak ada kan? Artinya kita pernah melakukan apa gitu yang membuat iblis ini marah, kan nggak ada. Ya kan? Tahu-tahu kita ditakdirkan oleh Allah, inna hadza aduwwun laka. Ini adalah musuhmu. Nah, itu berarti takdir sudah. Sudah takdir, kita nggak bisa gugat. Sudah kemauan Allah. Sebagai apa? Sebagai kata orang tuh balancing, penyeimbang. Kalau kita nggak punya musuh itu cenderung ngebut, nggak terkontrol. Maka hidup tuh harus begitu. Kalau orang ngeritik, yaitu vitamin. Sama dengan kita minum obat pahit, jamu, penyeimbang hidup gitu. Kita cenderungnya itu manusia, ya, seperti yang disebut dalam suratul Alaq, kalla innal insana la yatgha, cenderung menceng, an ra'ahu istaghna, ketika kita melihat kaya, kita tidak butuh orang lain. Kita melihat kita sudah mandiri, kita otonom, nah itu disitulah kita menambahkan ego kita. Nah ini, kita kembali kepada ayat ini. Jadi Allah mengingatkan adanya permusuhan antara kita dengan setan. Sumakhtatamat bihadil ma'aniya, bi'amba ma'ani wa huwa takir binasyatil ula. Kemudian disambung dengan mengingatkan kejadian awal. Emang tuh kamu siapa? Gitu loh maksudnya. Ya, pada kita. Kamu itu siapa? Kamu dulu nggak ada artinya. Kamu tercipta dari air, cairan yang hina. Cairan yang hina. Cairan yang sama keluar dengan sampah, ya kan? Limbah, kencing kan? Keluarnya sama dari situ. Ingat itu. Jadi kalian berasal, kita semua berasal dari saluran limbah. Kecomberan, kalau bahasa kotor. Kecomberan. Ingat tuh. Lalu Allah lah yang memuliakan kalian. Sehingga kalian menjadi makhluk terbaik di muka bumi ini. Tanpa ada usaha. Ya kan? Tanpa ada prestasi kita sudah dinaikkan oleh Allah sebagai makhluk terbaik di dunia ini. Nah, lalu kita ditambah lagi dengan keberimanan. Kita menjadi orang beriman juga bukan dapat nyari. Karena kebetulan anak dari muslim. Gak nyari lagi. Kalau Allah mentakdirkan kita menjadi anak-anak dari yang bukan muslim, untuk menjadi muslim itu butuh ya butuh tantangan, butuh penelitian, nyari sana, nyari sini. Tapi alhamdulillah kita sudah terlahir muslim, sudah dididik baca Al-Quran, mengenal Al-Quran dari kecil. Nah, itu patut kita syukuri. Ya, setelah kita beriman, naik lagi oleh Allah diberi kesadaran untuk taat. Namanya itu hidayah taufik. Hidayah ada hidayah wahyu, ada hidayah taufik. Hidayah wahyu orang kafir pun nerima. Kan Quran ini dipromosikan kepada semua orang, termasuk orang kafir kan. Orang kafir mengakses Quran, siapa yang menolak?
Bisa kan? Kalau zaman dulu ya, Quran tidak boleh sampai kepada orang kafir, takut ya diperlakukan dengan tidak hormat. Sekarang mana bisa? Dengan online dia bisa mengakses. Ya mau diludahin mau apa kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan di depan kita aja. Yang penting bukan di depan kita. Dia maki-maki, dia mau apa. Kita nggak pernah tahu. Dia beli Quran bebas. Memang tokoh kita pada yang nanya, kamu agamanya apa? KTP-nya nggak ada. Beli aja, kan kepentingan komersil. Nah itu. Lalu kita ditakdirkan sebagai muslim yang taat. Apa pasti masuk surga? Kata pasti nggak bisa diterapkan pada kita, karena pasti ada pada Allah. Kita hanya berharap semoga. Karena bukan kita yang punya. Kalau kita yang punya sih, sudah enak gitu mah. Kita lanjut. Wa nahya 'ana syirki wa tibai rasul waswasi syaitan. Kita diminta untuk larangan untuk musyrik dan mengikuti waswas setan. Nah, ini waswas setan. Kembali kita diminta untuk bermusuhan dengan setan. Kalau kita bermusuhan itu dengan yang selevel. Contohnya Muhammad Ali atau Mike Tyson. Ya. Lawannya kelas bulu, kelas ringan. Kira-kira gimana itu? Ya, walaupun menang juga ditertawakan orang. Ya, Mike Tyson contohnya mau ditampilkan tinju dengan orang Indonesia contohnya. Ya, walaupun menang juga tertawa, ya orang Indonesia lawannya. Ceking-ceking. Bukan lawannya itu. Nah, kita juga begitu. Kepada setan bukan lawannya sebenarnya. Bagaimana mungkin kita menang? Oh, setan nggak kelihatan. Sekarang kalaupun kita bersenjata, lengkap, musuhnya nggak kelihatan, apa ya bisa menang? Apalagi di samping setan nggak kelihatan, dia juga mahir, lebih senior. Kan iblis sih penghulu setan ini nggak mati. Ya, kalau penghulu kita Nabi Adam kan wafat. Jangankan Nabi Adam, bisa sampai ke buyut aja jago. Berapa keturunan bapak di atas yang masih hidup? Bisa ke apa itu? Jangge, wareng, udek-udek apa itu? Bahasa sini. Ya, setelah buyut di atas kakek apa buyut kan? Setelah buyut jangge. Setelah jangge wareng. Setelah wareng udek-udek kata orang. Wis lah. Bahasanya udah nggak lazim. Ya mungkin orangnya udah nggak ada. Kita udah punya buyut belum? Punya cucu sempoyongan gimana? Nah itu, manusia itu terbatas ya. Jadi hidupnya terbatas. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Katsir. Giliran Ibnu Katsir tampil dengan menyatakan yunabbiu ta'ala ala anna khalaqa jami'an nas min Adam. Pada ayat ini Allah mengingatkan prinsipnya kita itu semua sama. Manusia itu sedulur. Perlakukanlah manusia itu sama. Kalau Anda baik, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah dengan ucapan yang baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Ya, di antara kita itu ada yang pilih-pilih. Kalau bukan seguru seilmu, kasar dia ngomong. Tapi kalau seguru seilmu, bagus. Ini tidak benar, saudara. Tidak benar. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, surat 21 ayat 105 kalau salah. Surat 21, 105 apa 115. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu illa, melainkan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Kalau saudara menjadi murid dari sebuah perguruan yang menyuruh baik sama teman saja, itu ajaran yang tidak betul. Tidak betul. Ajaran yang benar adalah baik kepada semua orang.
Ya, ketika kita kan kesananya baik, nah, ketika kita mendapat masukan yang nggak benar tuh baru kita bentengi dari dia ke kita, tapi dari kita ke dia itu harus baik. Jadi kalaupun kita kepada musuh, asal musuh itu tidak menyerang, tidak meracuni kita, ya, sebab baik kita kepada musuh itu terselip motivasi dia akan menghentikan permusuhan. Karena itu jauh lebih baik. Ya, kita harus begitu. Sehingga pada gilirannya nanti umat Islam akan terkenal dengan santunnya. Santun. Baik kepada semua orang. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Allah mengingatkan pada ayat ini, kata Ibnu Katsir, bahwa semua manusia itu bersumber dari yang sama. Ya, kita ini anak Nabi. Jadi kita harus jangan merasa rendah. Kita ini anak Nabi, anak Nabi Adam. Jangan merasa satu sama lain lebih tinggi. Semua manusia sama. Tapi pada prakteknya nggak sama, ya kan? Yang berkuasa, yang berharta diperlakukan lebih istimewa. Nah, akhirnya yang tidak berharta, tidak berkuasa ditinggal karena angel, susah diatur. Orang kalau kurang pergaulan tuh katrok. Bahwa kita diajak untuk memanfaatkan modal yang paling besar, yaitu umur. Tapi orang karena pendidikannya, karena pergaulannya di situ, jadi kalau diajak maju dia tertawa. Bukannya mikir malah tertawa. Nggak ngerti itu. Jadi dia terpaksa ditinggal, karena kalau nunggu dia terus, kita akan terhalang. Nah, itulah yang menyebabkan kelas-kelas. Ya, di Indonesia terkenal dengan 9 naga. Susah diajak maju, gitu-gitu aja. Ya, si naga ini akhirnya menggeliat, mengitari orang-orang yang bisa diajak wawuan. Indonesia begitu. Ya, hampir semuanya, pelayanan apa saja itu, membeda-bedakan. Jadi harus ngerti lah. Terutama apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan, yaitu ordal. Nah, ada orang dalam yang berperanan. Itu mempengaruhi kelancaran kita. Kalau ada orang ordal, ya. Maka kuncinya punya orang dalam ini adalah silaturahmi. Kuncinya itu, ya, memperluas silaturahmi. Kemudian Allah mengingatkan kita dalam surat 49 ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami telah mencipta kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum syu'uban. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi suku dan bangsa itu takdir. Kita tidak boleh benci pada suku tertentu. Karena boleh jadi dia bersuku itu dia nggak mau. Ya, kalau Anda bebas memilih angguran jadi suku apa? Pak Agus, kalau mau lahir suruh milih. Mau suku apa? Kira-kira milih apa itu? Kalau Anda sekarang bersuku Jawa, kepengen nggak Jawa, berarti nggak ikhlas. Saya suka nanya sama murid-murid saya, kalian jadi perempuan ikhlas nggak? Sebab perempuan hidupnya kan lebih terbatas daripada laki-laki. Satu, dapat warisan cuma setengah. Yang kedua, laki-laki bebas nggak pakai jilbab, dia pakai. Kan berkerudung itu panas, tropis kan kita. Alamnya tropis, panas. Ya kan coba rambut ditutup terus, kalau nggak gerah sampai ke sini. Panas kan? Ya, kalau kita mungkin pakai begini di dalam masjid, di luar masjid mungkin udah buka-buka, karena gerah. Dia pakai terus. Terus perempuan melahirkan, kita enggak.
Kalau kita yang berbahaya, perang sudah diserahkan pada TNI. Nah, kan kita udah nganggur tuh. Kalau dulu kan gantian kan, siapa yang belum, ayo berangkat sana. Nah sekarang sudah diserahkan, keamanan polisi. Apa yang paling berbahaya? Yang menyebabkan nyawa kita terancam itu apa? Buat laki-laki. Kan kalau perempuan mah melahirkan. Salah-salah bisa kematian. Ya, yang berdarah-darah dari kita itu apa? Udah nggak ada. Perang dulu. Perang sudah bebas. Kalau udah nyaman tuh. Terus biaya hidupnya lebih banyak perempuan. Ya kan? Kira-kira ikhlas nggak? Nah, sama dengan kita. Kalau ditanya, Anda ikhlas nggak menjadi suku yang seperti Allah tentukan sekarang? Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas ya itu, nggak bisa milih. Jadi suku, bangsa nggak bisa dikritik. Karena dia terlahir sudah begitu. Ya, kita lanjutkan. Jadi Allah mengingatkan kita dalam surat 49 ayat 13 bahwa kita berasal dari yang sama, Adam dan Hawa. Wa qala ta'ala, dan banyak lagi ya. Surat 4 juga ayat 1. Surat 4 ayat 1 juga mengatakan yang sama. Wa qala fi hadza ayat karimah. Kemudian di ayat ini Allah menyatakan wa ja'ala mina zaujaha liyaskuna ilaiha. Allah menjadikan istri sebagai pasangan. Ayliya alafaha wa yaskuna ilaiha. Artinya kita menjadi tenang, kita bisa curhat. Tidak ada manusia di dunia ini tempat kita bercurhat seterus terang kita pada istri. Seterus terang pada istri. Apa saja diceritain. Enggak ada orang. Mungkin pada Bapak Ibu juga sekarang ada hal-hal yang kita rahasiakan. Ya, sehingga kartu as kita ada di istri. Jangan macam-macam. Bisa dibalikin begitu. Kartu truf ya. Karena udah tahu dia sehari-hari ya seranjang sepiring dengan kita, udah ngerti lah berpuluh-puluh tahun. Usahakan jangan menyakitinya. Membahagiakannya, gitu kan? Walaupun kita berbeda kepala, berbeda latar belakang, pasti terjadi gesekan. Perbedaan pendapat itu wajar. Wong dia punya mulut, dia ngomong wajar. Itu adalah bagian hiburan. Jadi perempuan itu kalau stres, melepaskannya itu dengan ngomong. Jadi kalau lagi cerewet itu berarti stres. Diemin aja. Jadi lagi pemanasan itu, steamer. Diemin aja, ntar juga diam sendiri, cooling sendiri. Jangan diladen, kalau laden tambah panas. Ya, jadi secara ilmu jiwa, perempuan kalau stres, dia ngomong. Laki-laki kalau stres, diam. Jadi perempuan harus ngerti kejiwaan laki-laki, laki-laki harus ngerti kejiwaan perempuan. Kita sebagai suami melihat istri stres dia, diamin aja, ntar juga adem sendiri. Istri kalau tahu kejiwaan suami, diem, berarti lagi stres. Diamin aja, ntar juga ketawa sendiri. Ini malah diajak ngomong, mikirin siapa? Wah, ya tambah marah. Kan istri nggak tahu, sebelum pulang, beberapa jam sebelum pulang, sebelum diantar oleh mobil antar jemput, dimaki-maki sama bosnya. Nggak tahu dia. Makan gaji buta. Apa? Bla bla bla, nggak tahu, istri mah nggak tahu. Pulang itu, kok malah diem. Nah ini dikiranya mikirin seseorang. Udah tambah gitu, demen bola, pulang langsung nonton bola. Nah perempuan, laki-laki kejiwaannya kalau udah fokus, pendengarannya berkurang. Dipanggil mas, mas, sampai di dekat telinga, mas. Nah, kamu membentak-bentak. Jadi laki-laki kalau lagi fokus, pendengarannya kurang. Katanya gitu, ditutup oleh Allah. Kalau lagi fokus,
Nah, dia kurang pendengarnya. Nah, istri juga harus tahu. Hobi asal jangan melanggar nggak apa-apa. Ya kan? Setelah menikah masa hobi bolanya jadi hilang? Nggak boleh. Terus saja, nggak apa-apa. Asal jangan merusak hobinya. Kalau merusak ini ya nggak boleh. Ya, contohnya mengkonsumsi narkoba, nah itu harus dihentikan. Kebiasaan, nggak boleh. Kita lanjutkan. Jadi fala ulfa baina zaujaini azama mimma baina zaujaini. Tidak ada keharmonian dua makhluk menjadi satu melebihi suami istri. Maka orang Jawa menyebutnya dengan garwo, sigaraning nyowo. Saudara punya istri aja sekarang, kita masih punya istri. Kelak kalau dia meninggal lebih dulu daripada kita, itu kayak suwung, kayak rumah suwung, hambar, hampa. Ya, kita muter bolak-balik rumah, ya udah sempit pula, nggak ada yang kita temui. Hambar, hampa, terasa ingin menyusulnya. Mending kalau boleh, nggak boleh lagi. Bunuh diri kan nggak boleh. Waduh, saking cintanya rasanya pengen bunuh diri. Nggak boleh lagi. Mending kalau boleh. Ya, kalau disunahkan bunuh diri gitu, mungkin pada bunuh diri. Saking cintanya. Apalagi punya kenangan-kenangan, foto-foto di HP, di apa itu, tambah sedih. Ya, susah. Kalau perempuan tuh ingatannya lebih kuat, makanya dia susah. Setelah nggak ada pasangannya lama bisa pulih. Kalau kita justru kalau mau pulih cepet punya lagi, pulih. Kalau nggak ingat-ingatan terus, stres, nanti berujung nyusul. Ya gitu kita kurang bisa rasakan hari ini karena kita masih punya pasangan. Dan kita ngelihat saben hari, jadi sedikit ya apalah kalau istilah makanan membosankan gitu. Tapi kalau nggak ada nanti dicari. Tuh, jadi udah biarin aja biar udah nggak fret, jaga baik-baik. Istilah barang udah bodol, biar bodol juga nggak apa-apa. Tapi pengalamannya kan banyak. Kita lanjutkan. Famarat bihi, istamarat bi hamlihi. Jadi perempuan itu setelah dicampuri oleh suaminya, maka dia berjalan hidup sehari-hari nggak terasa. Ya, karena Allah merubah dalam tubuhnya itu tambahan sel. Selnya membelah. 2 jadi 4, 4 jadi 8, begitu seterusnya. Sampai di titik tertentu baru kerasa. Berat. Katanya tentara tubuhnya tegap-tegap itu karena dibanduli pasir di ranselnya berapa itu, setengah kilo apa berapa? Sekilo, nggak boleh dilepas sehingga kan dia tegap, ya masuk bongkok, ya kemudian menjadi prajurit jadi tegap. Jadi karena tadi dilatih dengan ransel, kasih pasir. Nah itu nggak seberat bayi. Dan itu hanya bertahan berapa, 3 apa 6, 4 bulan gitu di TNI itu. 3 apa 4 bulan tuh. Pak Andi tahu katanya udah dilatih. Udah dilatih. Tapi pelatihannya kayaknya nggak membekas. Kurang membekas. Nah, perempuan membawa perutnya itu kadang-kadang lahir bayi 4 kilo. Dibawa-bawa terus rata-rata 9 bulan. Jadi Allah sendiri mengatakan wahnan ala wahnin, berat. Yang mengatakan Allah, yang mengatakan berat itu Allah. Ya, jadi perempuan sedang hamil itu berat. Karena dia dibawa terus wahnan ala wahnin. Jadi kita harus merasakan penderitaannya. Ikut memeringankan. Da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Tuhan mereka, lain ataitana. Setiap orang tua pasti begitu ya. Mudah-mudahan terlahir selamat, pasti begitu.
tidak cacat, segar bugar, gitu kan? Kasep kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, solehah, nah, gitu. Pasti begitu dambaan orang tuanya. Ai basyaran sawiyah, artinya dia mendambakan anaknya itu terlahir normal. Kalau bisa kan normal kan? Jangan pilih sesar, selain biayanya berkali-kali, 3 kali lipat ya. Sesar itu kalau nggak salah sekarang di atas 10 jutaan. Melahirkan tuh. Kalau melahirkan biasa 3-4 jutaan. Nggak tahu harga sewaktu-waktu bisa berubah. Di Indonesia kan kurang lebih gitulah. Sesar itu berapa kali? Terus kesempatan lahirnya kurang lebih 3 kali apa? Sesar. Jadi nggak boleh terlalu operasi lagi. Yang ketiga, sesar itu penderitaannya kurang. Jadi perasaan memiliki anak tuh kurang. Hasil dari sesar tuh, ya kecuali keselamatan nyawa. Kalau terpaksa ya apa boleh buat. Kalau bisa, jangan pilih sesar. Nah, itu bisa diakali sejak awal. Gimana ngakalinnya? Ngakalinnya cari istri yang lebar. Ini menurut ilmu munakahat ya, saudara jangan tersinggung kalau sekarang punya istri sempit. Yang lebar, pinggangnya, pasti dia melahirkannya gampang. Pinggulnya yang lebar. Wah. Jadi nanti kalau ngelahirannya gampang, biayanya murah gitu loh ujung-ujungnya. Coba saudara, kalau uangnya nggak ada, terus butuh biaya gede kan, waduh, pusing gitu. Ya kan? Sementara bayi, kebutuhannya nggak bisa ditawar. Kalau dia udah nangis gimana? Contoh lah, katakanlah ASI dari istri kita tidak mengalir. Itu udah paleng tuh. Harus beli susu formula. Harganya lebih dari susu yang biasa. Formula. Salah-salah mencret. Ya, jadi kita juga terima kasih istri kita bisa mengalirkan ASINya dengan lancar. Alhamdulillah. Caranya gimana bisa lancar? Dipancing sama suaminya. Memang begitu, dipancing. Nah, itu dengan mengalirkan ASI kepada anak, insya Allah akan terhindar dari kanker payudara. Sebab Ratu Elizabeth pun menyempatkan untuk menyusui anak-anaknya. Ya, walaupun dia seorang ratu, biayanya ya bagi dia gampang lah kalau mau menolak, tapi dia tetap menyempatkan. Sebab dia tahu itu manfaatnya besar, maslahatnya besar. Malah oleh ajaran Islam harus 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, musyawarah. Nah ini, ada adegan musyawarah menandakan bahwa pemberian ASI kepada anak itu penting. Karena itu di usia-usia yang sangat rawan. Jadi saraf-saraf otak berkembang dengan cepat pada saat-saat itu, 1-2 tahun. Usia emas katanya. Kalau kita berhasil memberikan ASI 2 tahun, itu satu kesuksesan. Nanti anak kita akan tumbuh kembangnya itu normal. Tapi kalau dibantu, ya, atau kita menahan diri tidak memberi penuh, ada yang kurang. Kata para ahli sih, nanti di masa tuanya mudah sakit. Ya memang kecilnya nggak masalah. Bahkan kadang-kadang kalau diberi susu sapi, karena sapi gede jadi. Ini kan anak orang, bukan anak sapi. Anak orang susunya harus susu orang. Jadi lebih lengkap, karena tidak ada cairan yang paling baik untuk bayi sampai dengan 2 tahun kecuali ASI. Nah, memang karena dia butuhnya lebih banyak, nanti di usia tertentu dibantu, tapi tidak boleh lepas dari ASI sampai 2 tahun. Mungkin 6 bulan pertama ya, itu ASI murni. Nah, setelah itu ada tambahan-tambahan. Yang ngerti ilmu kedokteran lah, tumbuh kembang ini di waktu-waktu itu sangat rawan.
Da'awallaha rabbahuma lain ataitana itu ya. Qala Hasan Basri lain atana gulaman. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh suami istri ketika mereka istrinya mengandung, yaitu kelak kalau terlahir apa anakku selamat apa enggak, normal apa enggak, ini menjadi harapan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan normal. Mudah-mudahan melahirkan secara normal. Pertama enteng biaya, yang kedua sehat. Ya, sebab itu. Jadi temuan-temuan itu sudah semakin canggih lah. Nah, cairan pertama yang keluar dari payudara perempuan itu berwarna hijau, kekuning-kuningan. Kalau dulu dibuangin, dianggapnya limbah dulu, mah. Padahal itu adalah cairan imunisasi alami dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak keluar kecuali pertama. Nggak bisa dikeluarin lagi. Jadi produksi pertama, begitu dia punya bayi itu keluar. Nanti punya bayi lagi baru keluar. Ya, itu dulu dibuang-buangin tuh. Dibuangin. Tubuh perempuan nggak mungkin asinya itu expired, basi, tidak mungkin. Itu dulu ada orang mengatakan basi, dikeluarin dulu. Kayak makanan di luar aja. Kalau di dalam nggak pernah basi. Ya. Nah, sekarang sudah banyak alat-alat, sudah tidak ada alasan lagi tidak memberikan ASI secara penuh. Jadi ajaran Islam bisa dilaksanakan walaupun dia kerja. Ya kan, wanita karir kan susah, hanya diberi batas 3 bulan ya. Selama melahirkan tuh 3 bulan doang harus kerja lagi, maka dia harus peres si ASI itu. Nah, kemudian ditaruh di tempat suhu tertentu lah, ada aturan, sekarang ada mesinnya. Nanti kalau mau dipakai, dipanasin lagi, maka susu itu akan menjadi hangat seperti keluar dari tubuhnya, sehingga tetap terjamin masuk ke tubuh bayi. Jadi udah nggak ada alasan. Kalau dulu kan nggak bisa. Di zaman Rasulullah pakai beli ya, jadi disusukan. Rasulullah sendiri hanya berapa bulan ditangani ibunya, kemudian ditangani ibu susu yang lain. Ini karena memberikan jaminan supaya ASI itu masuk ke dalam tubuh bayi. Dan kewajiban ini dibebankan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Jadi kalau kita sadar ya bahwa istri kita menyusui bayi, dia punya 2 job. Job sebagai istri, job sebagai ibu susu. Kalau dulu zaman Nabi dipisah. Ya, ibunya berapa bulan, dicarikan lagi ibu susu. Bayar lagi. Nah, sekarang dirangkap oleh istri kita, maka kita berikan insentif kepada istri itu. Makannya jangan itu-itu aja, karena kan bakal diambil sama bayi. Kalau dia buat sendiri sepiring, kalau dia makannya banyak wajar, karena buat bayinya kan nanti dialirkan ke situ. Oh, berasnya jadi cepat habis nih. Wah, jangan heran. Karena dia butuh lebih banyak. Nah, kita sebagai laki-laki harus maklum. Dunia peribuan nih. Harus ngerti. Karena bagaimanapun kalau ibunya lagi tidak bahagia, akan nyambung ke anak kita. Pasti dia melakukan sikapnya pada anaknya itu emosi nanti, nular ke anak. Ya, nggak susah-susah lah. Kalau dia makan sambal aja, anak kita mencret. Ya kan? Selama menyusui, istri kita ini harus hati-hati makannya kan. Nah, kalau hati-hati kan berarti harus dijamin. Kalau ketemunya cuma sambal gimana? Nggak ada yang lainnya, apa boleh buat diembat juga sama dia. Mencret anak kita jadi. Anda ingin anaknya sehat, tapi ibunya nggak diperhatikan. Sampai Indomie habis baru diperhatikan katanya. Tahu nggak? Tahu nggak Indomie habis? 40 hari baru diperhatiin. Selama belum habis nggak diperhatiin. Nah, itulah. Falamma atahuma salihan.
maka ketika Allah sudah mengaruniakan keduanya anak saleh, ja'ala keduanya bapak ibunya ya menjadikan lahu kepada Allah syuraka, serikat-serikat. Anehnya sudah dilahirkan sehat, lalu dia beranggapan kesehatan itu bukan dari Allah. Nanti nih kalau uraian ini. Kalau di dunia modern lahir anak sehat, dia mengira upaya dia. Untung anak saya sehat. Alhamdulillah, ini karena saya care-nya terlalu tinggi. Nah, itu sombong. Ya, waktu belum lahir dia nggak bisa memastikan anaknya sehat apa enggak. Tapi begitu lahir sehat, diaku. Alhamdulillah, saya rajin konsultasi. Saya rajin. Dia tidak pernah ingat bahwa itu bagian dari nikmat Allah. Ya. Jadi walaupun orang nggak peduli pada anaknya di kampung-kampung, lahir anak-anak sehat. Tapi memang kita harus ada perhatian. Itu maksudnya. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka serikatkan. Ini yang menjadi pertanyaan ini, apa kesalahan orang tua setelah anaknya lahir? Nah, ini kebanyakan mereka ya terima kasihnya bukan kepada Allah, sesajen atau ada di otaknya itu, wah ini dokternya bagus, itu dia tidak menisbatkan pada Allah. Kelahiran anak normal sehat itu dia nggak berpikir itu adalah karunia Allah. Begitu menurut tafsir. Hadil ayat siqat taubihan lil musyrikin fi jinayatin bisyirki. Kata Al-Qasimi, ayat ini ditujukan pada musyrik. Nah, kalau kepada pasangan muslim gimana? Manusia-manusia modern. Nah, itu. Kita yang hidup di alam modern, kemusyrikan kita itu ada pada ilmu. Kita menganggap dengan ilmu kita lah, ya, semuanya teratasi. Kita melupakan jasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut disayangkan. Wa naqdi mitsaqahum fi jarihim ala khilafi ma yu'ahidullah. Mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang mereka janjikan pada Allah. Ya Allah, semoga anakku sehat. Setelah dilahirkan sehat, lupa Allah. Tadinya berdoa terus. Ya. Wa dzalika anna ta'ala dzakara ma'an amalai minal khalqi min nafsin wahidah. Wa jala azwajahum min anfusihim liya'nasu bihinna. Dia melupakan Allah, bahwa Allah lah yang telah mencipta dia dari seorang diri, lalu Allah pertemukan dia dengan jodoh. Ya, kita bisa berjodoh, nasibnya beruntung, punya istri yang awet, yang ngerti dengan kita. Ya memang sedikit-sedikit sih ada yang nggak pas, tapi kalau mau pas nggak bakal ketemu. Jangankan istri Anda terhadap diri Anda aja kadang-kadang nggak pas. Kita terhadap diri kita aja kadang-kadang nggak pas. Apalagi terhadap orang lain. Wajarlah kurang-kurang dikit mah. Kalau mau pas semuanya serba nggak ada cacat, ya nggak ada. Karena manusia itu memang ya tidak sempurna. Seperti kita juga terhadap dia tidak sempurna. Kita menginginkan kesempurnaan, kita sendiri tidak sempurna. Jadi udah bagus ada jodohnya. Summa insya'iyahum ba'dal ghasyan mutadarijin fi atwari khalqin minal adam ilal wujud. Allah memberikan anak kepada kita secara bertahap. Ya, selama 9 bulan. Wa minad dha'fi ilal quwwah. Tadinya lemah, kemudian Allah beri kekuatan. Terus ditumbuh kembangkan oleh Allah. Summa baina itaim al mawathiq in atahum ma yatlubun wa waladahum ma yashahun yakuna minasyakirin. Kedua orang tuanya berjanji, kalau diberi anak yang saleh, diberi anak tidak cacat, akan menjadi orang yang bersyukur. Summa akhbara an ghadarihim. Tetapi Allah sangat prihatin mereka berkhianat. Banyak manusia yang berkhianat. Ya, setelah diberi anak tidak cacat, ternyata anaknya tidak diajarkan mengenal Allah. Ya, tidak diajarkan mengenal Tuhan. Jadi orang tua harus mengenalkan, kamu
lahir di dunia ini karunia Allah. Bisa nggak cacat. Wa qafran hadhi ni'am allati imtahana subhanahu biha alaihim wa naqdi mitsaqahum fi ifradi bisyukur. Ada teman saya. Dia galau sekali, punya anak ya, diperiksa sana sini itu kanker. Kanker sampai kepalanya dibotakin segala. Setelah sekian lama dirawat, ternyata status kanker yang diberikan dokter itu salah. Setelah dia menjadi korban sekian tahun gitu. Ya. Kemudian Allah ganti kegalauan mereka, si anak ini menjadi anak yang cerdas. Bahkan dia menjadi imam di Masjid Salman ITB. Masih muda, masih remaja. Sudah ditetapkan menjadi imam muda di Masjid Salman ITB. Nggak sembarang orang bisa menjadi imam di sana. Saya juga mungkin nggak bisa. Suaranya kayak kaleng rombeng. Dia merdu. Nggak disangka gitu. Dulunya ngeruwetin gitu. Saya tahu persis. Wah, udah kok habis-habisan. Sampai botak. Sampai bolak-balik Darmais lah. Tapi kemudian di titik tertentu ada dokter ahli yang turun, nggak ada sel kankernya. Ya tapi udah jadi korban, obat segala pada masuk. Ya alhamdulillah bisa pulih lagi, normal. Ya, jadi kita tetap jangan putus asa. Kita tidak pernah tahu kan. Nah, tapi dulunya memang ciri-cirinya itu. Nah, itulah. Kita akan beralih ke materi hadis. Ya, jadi Allah menyesalkan, memprihatinkan kita yang tadinya sebelum punya anak mendambakan karunia Allah, berharap pada Allah, tapi begitu dikasih anak melupakan Allah. Antara lain anaknya tidak dikenalkan. Seakan-akan dia lahir dengan sendirinya. Nah, ini yang Allah sesalkan pada kita. Kita masih membahas tentang tata cara sholat. Kali ini fit ta'awud qabla qira'ah. Kita kemarin sudah diajar tentang doa iftitah ya. Setelah takbir, Rasulullah terdiam. Ada yang nanya, Rasulullah, setelah takbir Anda diam tuh ngapain? Mungkin kalau kita ruwet gitu. Tanya begitu. Nanya lagi. Oh, saya diam tadi membaca doa. Nah, namanya doa iftitah, yaitu ada berbagai bentuk redaksi. Allahumma ba'id wajah tu wajihya dan sebagainya. Bentuknya banyak sekali. Tapi kita tidak boleh menegasikan doa iftitah yang lain. Ada guru mentang-mentang diajar Allahumma ba'id, dia menganggap kalau bukan membaca Allahumma ba'id, sesat katanya. Waduh, itu ya kurang ilmu itu mah. Ya kan? Wajah itu juga sama. Sahih. Nah, ternyata Rasulullah bacaannya gonta-ganti gitu loh. Saat baca ini didengar oleh sahabat itu. Saat baca begini dibaca sahabat itu. Sahabat ini saling bercerita. Oh enggak, kalau saya dengar beda. Ternyata itu semua dari Rasulullah. Ya, sehingga ulama mengatakan sebaiknya digonta-ganti. Jangan ditumpuk tapi. Jangan ditumpuk, cuma digonta-ganti. Usahakan kalau sholat malam itu doa iftihnya apa? Wajah tuh. Nah, kalau untuk sholat malam usahakan doa iftihnya wajah tu wajhiyya, panjang tuh. Ya. Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, ujungnya tuh. Wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik, itu akhirnya. Panjang juga. Ya panjang-panjang, kalau hafal mah enak lah. Kalau masih juga nggak hafal, tulis, dibaca. Karena sering baca lama-lama hafal. Ya karena kita taunya sudah, memorinya sudah sisa, tinggal berapa giga lagi gitu kan. Nah itu jadi, ya gimana lagi ketemunya begitu. Bagus sudah ketemu.
Ya kan? Nah, sekarang sebelum kita membaca surat, kita disunnahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentuknya juga banyak. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Singkatnya. Allah menyatakan dalam surat 16 ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila Anda membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang dilaknat. Nah, itulah. Hanya dengan berlindung kepada Allah, kita bisa memenangi setan, mengalahkan setan. Kalau kita tidak berlindung, nggak bisa. Karena setan nggak kelihatan, kita kelihatan, mana mungkin. Setan bisa masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa masuk ke tubuh setan. Udah kalah dari situ juga. Dia masuk bisa ke pembuluh darah, ke nadi. Kita nggak bisa. Innal isti'adzah tadfa'ul waswas. Karena isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bisa menyingkirkan waswas. Ya, waswas itu antara ya dan tidak. Antara ya dan tidak. Ada orang yang takbirnya berulang-ulang karena waswas. Takbir lagi, Allahu Akbar, ragu. Udah benar ya? Allah. Terus saja begitu. Nah, ini terganggu oleh was-was, ya. Iya. Iya. Ya, kalau saya lihat, alhamdulillah jamaah kita udah bagus. Kalau ada nyempil jamaah lain, ini yang mengganggu nih. Suka mengganggu nih. Antara lain dia jadi imam kedua. Tahu nggak jadi? Iya. Tahu nggak jadi imam kedua? Iya. Imamnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kerasin. Waduh. Kita mah udah bagus, alhamdulillah. Saya lihat udah bagus. Cuma ini kalau nyempil tamu nih, suka jadi imam kedua. Imamnya depan Allahu Akbar, dia ngikut Allahu Akbar kerasin gitu. Ya kan? Nanti sami Allahu liman ngikutin dia. Maksudnya dikerasin juga. Ini nggak perlu. Ya, kita harus sir. Hanya imam saja yang memberikan komando. Jadi komandan tidak boleh ada dua. Kecuali mubalik. Nah, kalau di Mekah itu kan imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu supaya orang dengar. Kalau kita kan cukup kedengaran satu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah Rabbana walakal hamd. Nah, itu ada namanya mubalik. Di Mekah kan gitu kan? Itu karena terlalu luas. Kalau kita sih segini mah kedengaran lah. Nggak perlu ada mubalik. Selanjutnya, babul bidayah bi Fatihal kitab qabla surah. Sebelum kita membaca surat, kita diminta membaca suratul Fatihah. Nah, Anas qal, dari Anas dia berkata, innan nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, Abu Bakar dan Umar mengawali salat jahar dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita nggak perlu ragu memulai dengan alhamdulillah. Bagaimana status bismillah? Bismillahnya sir. Tapi jangan setengah sir. Sir itu yang hanya dengar oleh kita. Nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu namanya jahar itu. Nggak usah takut kalau mau jahar, mau sir, jangan setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapain begitu tuh? Saking ini takutnya dipaido. Ya kan? Karena saya juga pernah khutbah Jumat begitu turun, orang nyerang saya. Kenapa Bapak mengimami tidak dengan bismillah? Saya jawab, saya bukan tidak. Yang benar adalah tidak bismillah secara jahar. Itu yang benar. Kalau negur saya. Ya, kenapa tidak jahar? Nah, sekarang saya mengajukan pertanyaan yang kedua.
Kenapa harus jahar? Kayak begitu. Kalau Bapak bertanya pada saya, kenapa bismillahnya tidak dikeraskan? Saya tanya ulang, kenapa harus dikeraskan? Kan begitu harusnya kita menghormati orang, kenapa harus dikeraskan? Kalau saya tanya kepada Bapak, kenapa harus dikeraskan? Kan akhirnya kita lari ke petunjuk. Dari Rasulnya apa? Nah ini. Nabi, Abu Bakar dan Umar mengawali Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin yang terdengar. Tapi bukan berarti beliau tidak bismillah. Ya, karena bagaimanapun Fatihah dimulai dengan bismillah kan? Anda lihat di mushaf kan bismillah itu bagian dari ayat. Kalau bismillah yang lain nggak dikasih nomor. Anda lihat di surat-surat lain, apalagi surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Bismillah selain suratul Fatihah nggak dikasih nomor. Tapi di Fatihah dikasih nomor 1. Berarti bismillah ini bagian dari surat. Karena itu ada yang merasa kehilangan. Takutnya tidak sah. Bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah itu benar. Tapi pelaksanaannya harus mengikuti Nabi. Cara bacanya. Nah, Rasulullah sering tidak menjaharkan Fatihah. Tidak menjaharkan bismillah. Sering-seringnya. Jadi dibanding dengan dikeraskan, lebih banyak tidak dikeraskan. Kalau saya bagaimana? Kalau saya melihat kesepakatan. Kalau Jumatan, saya cenderung membaca keras. Karena saya tidak mau nanti orang keluar dari masjid bertanya-tanya, sah nggak ya sholat saya? Kok si imam nggak baca bismillah? Takut dia begitu. Karena dia nggak ngaji. Kalau saya mimpin sholat di tengah-tengah orang yang udah ngerti, ya saya nggak baca, nggak dikerasin. Karena dia ngerti, nggak akan nanya. Itu saya pernah ditanya begitu. Kenapa Bapak tidak mengeraskan bismillah? Sebelum saya jawab, Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa bismillah harus dikerasin? Karena kan dia bingung. Sebelum saya jawab pertanyaan saya dulu. Kenapa harus kerasin bismillah? Ya gitu kan? Kalau Bapak nggak bisa jawab, saya jawab begini. Teman-teman, ya, waktu itu di At-Taubah, teman-teman sudah paham. Dalil yang sahih itu Rasulullah tidak mengeraskannya. Kan saya tahu nih teman-teman. Begitu. Oh begitu? Iya. Ya, saya tahu, Bapak nggak tahu. Sama Bapak jarang berkunjung ke sini. Betul, Bapak jarang berkunjung. Iya, nah makanya. Saya kan lebih tahu. Saya selalu ngikuti tempat. Tempat situ maunya apa. Kalau di Muhammadiyah, saya mimpin tarawih. Kata orang Muhammadiyah, di sini 443. Boleh. Jurus apa yang Anda minta dari saya laden. Ya kan? Nah kalau dia maunya begitu, kita beda kan. Dongkol pasti. Disuruh begini, begitu. Apa itu pelin-pelan? Enggak pelin-pelan, karena dua-duanya boleh. Kalau ini boleh, itu boleh, sesuaikan dengan kemauan orang. Begitu cara. Jadi tidak terjadi gesekan. Dipesona. Kadang-kadang subuhnya orang dorong-dorong saya. Jangan suruh saya ngimami, karena saya ngimami nggak ada pakai kunut. Nggak pakai kunut saya ngimaminnya. Nah mereka tidak menemukan imam. Udah nggak apa-apa. Nah, kalau nggak apa-apa kan mereka maklum. Ya kan? Yang menjadi apa-apa, mereka nggak siap. Biasanya pakai kunut, nggak pakai. Jadi dia merasa. Tapi kalau sudah diberitahu, nggak ada masalah. Jangan suruh imam saya nggak pakai kunut. Kan saya harus konsisten dengan pendapat saya. Gitu kan? Dulu ada orang Muhammadiyah ngomong, saya nggak percaya Pak Syarif itu, karena saya kan latar belakangnya NU, nggak pakai kunut. Begini saja Pak, Bapak nggak perlu tanya, iya tak pakai kunut. Bapak datang ke Masjid Hidayatullah. Tuh, datang ke sana. Jadi Bapak tahu, benar apa enggak.
Lama-lama orang ini sendiri kunut. Kadang nggak kuat lingkungannya pakai kunut. Nggak kuat. Kalau saya enggak, saya menjelaskan pendapat saya begitu. Dasar minteri katanya. Kalau tahlil nggak mau datang, nasinya diterima. Lah bukan minteri, pinter saya bilang itu. Bukan minter itu, pinter. Kan nasi nggak dilarang. Kalau bisa diterima tanpa tahlil, kenapa harus tahlil? Nah, begitu. Ngapain capek-capek? Berdoa kan disuruh sendiri-sendiri. Wala tahjar bil qauli. Jangan dikeraskan. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah lebih tahu yang sir. Ya, jadi kalau kita terangkan, dia tahu, dia ngerti, ya nggak ada masalah, nggak ada kegesekan. Jadi kita punya pendirian itu jangan didikte orang lain. Begitu juga kita hargai pendapat orang. Kalau dalam wilayah yang dibolehkan, kita bisa merah, bisa kuning. Kalau memang dari sananya sumbernya bukan satu, tapi kalau sumbernya cuma satu, nggak ada toleransi. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, penuh berkah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.